Jadi ternyata masak bubur pedas paling menyenangkan bila dikerjakan secara bersama-sama. Kebiasaan ini telah ada secara turun-temurun sejak dahulu hingga sekarang. Tapi sudahkah Anda tahu bagaimana kisah asal-muasalnya? Mari ikuti setelah yang satu ini. Halo, selamat beraktivitas, senang bisa kembali menemani Anda. Kali ini kita mau join ibu-ibu dan kakak-kakak mau kemana ini? Oh iya, kita mau cari bahan untuk memasak bubur pedas. Jadi awal mulanya 2 atau 3 orang saja yang berencana untuk bikin acara masak bubur pedas. Berangkatlah kita cari sayur mayur yang akan dijadikan bahan-bahannya. Pas lewat, tetangga kan nanya tuh, lempar mangga durian yang jatuh. Pada mau kemana tuh? Nah, durian masak warnanya kuning. Ini mau cari paku miding. Terus, durian kuning buat tempoyak. Boleh ikut tidak? Haha, ya ampun sampai pakai kata tidak. Sebelum jadi tempoyak, durian dibelah dulu. Ayo, makin ramai, makin seru. Nah, seperti itu. Kalau masak sama-sama, biasanya bikin semangat. Dan capeknya tidak terasa. Paku miding merupakan salah satu bahan utamanya selain daun kesum dan daun bemuas. Dalam bahasa Indonesia, tanaman ini dinamakan lemidi, lemiding, atau lambiding. Nah, kalau di daerah kalian, ini namanya apa coba? Ceritakan di kolom komentar. Kalau masak rebus, paku midingnya itu kuahnya akan berwarna merah dan rasanya sangat enak. Satu lagi, kan ada tuh tunas paku yang masih muda dan kecil-kecil. Nah, itu paling enak kalau dibuat sayur. Cukup ditumis biasa saja kalau ada sambal belacan, ikan asin, nasi hangat. Wah, tuh kan jadi keinget kampung halaman. Kalau di kampung, sayur mayur masih bisa kita peroleh langsung dari sumbernya. Jadi tidak perlu beli. Untuk bubur pedas, kecuali seperti bumbu-bumbu rempah, nah bolehlah kita singgah di pasar sebentar. Lanjut, ada yang namanya daun bemuas. Ini adalah daun lalapan yang rasanya hampir mirip daun mint. Untuk makan biasa, pasangannya tempoyak ini, dijamin lahap. Kemudian wajib ini, daun kesum. Tanaman ini dapat kita peroleh di tempat lembab dan berlumpur. Daun muda kita ambil dan inilah bahan utamanya yang memberi cita rasa khas dalam bubur pedas. Lalu untuk bahan lainnya bisa kita cari di pekarangan rumah. Beli nyiur warungnya tutup, dapatlah nyiur di pasar buah. Kalau bahan-bahan udah cukup, ayo kita mulai masak. Haha. Ayo, ikan sobat ikan gabus. Ya, beginilah kebiasaan kami masyarakat pedesaan, terutama kaum perempuan, semua kalangan. Kerja gawai sambil bampo katanya. Kalau mula bubur pedas tuh, saja udah dianggap budaya dari zaman dulu. Jukut sih, kelakuan pak anak dara. Tapi ndak uga, ibu-ibu malah lebih semangat kalau mau masak bubur pedas. Setelah bahan-bahannya dicuci, ada yang babat sayur, ngehalus bumbu, menggoreng beras, dan lain-lain. Di zaman perang, bubur pedas dibuat untuk menghemat biaya makanan rakyat saat perang melawan penjajah. Pembuatannya sendiri simpel dan sederhana. Dimasak seperti menanak bubur pada umumnya,
sekaligus menambahkan ragam sayur mayur yang telah diiris tipis. Kalau udah ragam sayur mayur, tak heran bubur pedas ini dinilai penuh gizi. Rasanya lezat, teksturnya lembut, gurih, dan segar tentunya. Bubur pedas asalnya dari Sambas. Konon, inilah santapan para raja. Alkisah, ada seorang raja yang sangat kaya raya, memimpin sebuah kerajaan di negeri Sambas, dan memiliki banyak pegawai istana. Suatu hari raja jatuh sakit dan kehilangan nafsu makan. Tentu saja ini membuat sisi istana merasa khawatir, termasuk salah satu asistennya bernama Kesum. Si Kesum berpikir keras bagaimana caranya agar sang raja nafsu makannya kembali dan pulih seperti semula. Kemudian ia mencoba membuatkan bubur beras menjadi makanan sekaligus obat yang diracik dengan sayur mayur. Setelah siap, bubur itu pun dihidangkan. Tidak disangka ternyata sang raja menyantapnya dengan lahap. Ketika dirasa, di dalam bubur ditemukanlah rasa yang khas. Maka raja pun bertanya, disebutkanlah semua bahan yang beragam itu. Tetapi si asisten tidak tahu satu lagi jenis daun yang ia campurkan. Ia hanya ingat daun tersebut diperoleh dari pekarangan istana. Hingga akhirnya daun itu diberi nama daun kesum saja. Wah, menarik bukan? Selain lezat, ternyata bubur pedas punya kisah yang menarik, membayangkan pengabdian si Kesum kepada rajanya. Nah, ini dikutip dari berbagai referensi mengapa bubur pedas disebut sebagai makanan para raja. Begitulah ceritanya. Baiklah, demikian video kali ini. Bagi Anda yang ingin membuat bubur pedas di rumah, berikut saran resep dan cara membuatnya. Jangan lupa sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Nantikan video berikutnya, dapatkan notifikasi, dan pastikan subscribe. Lempar durian, nyur yang jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.